Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di seri Ngobar alias Ngoding Bareng, dan di episode ke-33 kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembuatan website portfolio kita menggunakan Tailwind CSS versi 3 yang sudah kita buat dari episode 32 sebelumnya. Dan kali ini kita akan menambahkan dua hal pada website portfolio kita. Yang pertama adalah kita akan menambahkan beberapa fitur kecil yang seharusnya ini sudah kita tambahkan di video sebelumnya ya, di episode 32, dan ini juga merupakan request atau permintaan dari kalian ketika saya baca komentar-komentar di episode ke-32, dan banyak yang minta untuk ditambahkan fitur-fitur kecil inilah ya saya sebutnya. Contohnya misalnya kita lupa untuk menambahkan smooth scrolling pada portfolio kita, terus juga sekalian nanti kita mau nambahin tombol back to top sehingga kita bisa pindah ke bagian atas dari website kita saat kita berada di bagian manapun di bawah, dan masih ada beberapa fitur tambahan yang lainnya. Nah, dan yang kedua, ini yang serunya nih, kita akan menambahkan fitur dark mode pada portfolio kita sehingga nanti kita bisa pilih mau tampilannya cerah atau mau tampilannya gelap dengan menggunakan toggle. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita coba di playlist belajar Tailwind ya, jadi nanti teman-teman boleh buka-buka lagi lah kalau misalnya pengen tahu gimana cara membuat dark mode dari awal. Oke teman-teman ya, mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk menambahkan fiturnya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materinya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka dulu hasil dari website portfolio yang sudah kita buat dari Ngoding Bareng sebelumnya ya. Di sini saya sudah siapkan foldernya, saya simpan di desktop ya. Silahkan teman-teman buka dulu, terus kita buka di kode editornya. Ya, saya biasanya caranya kalau pakai Windows 11 tuh kita bisa buka lewat terminal foldernya, lalu kita buka foldernya menggunakan kode editor dengan mengetikkan kode spasi titik. Ya, sehingga sekarang kalau kita pencet enter, folder tersebut akan otomatis dibuka langsung di kode editor. Jadi teman-teman nggak usah buka manual lagi ya. Lalu juga jangan lupa untuk buka Google Chrome kita dan arahkan ke tailwindcss.com ya. Karena kita nanti butuh dokumentasinya. Langsung aja teman-teman klik docs di sini. Dan yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan jalankan perintah watch-nya dulu ya. Jadi ini saya kadang-kadang lupa ya, tinggal di copy aja. Lalu kita buka kode editor kita buka terminal, bisa ke view, show terminal, bisa ke view, lalu terminal, lalu kita paste di sini ya, Ctrl V lalu enter. Oke, sekarang sudah berjalan Tailwind-nya, ini biarkan kita close dulu, lalu kita buka index.html dan kita jalankan di live server kita. Klik kanan, live server. Dan inilah website yang sudah kita buat dari Ngoding Bareng sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama teman-teman yang akan kita lakukan adalah kita akan menginstal sebuah plugin di dalam aplikasi Tailwind kita. Ya, jadi kita install ke sini ke dalam Node Modules. Pluginnya namanya Prettier Plugin Tailwind CSS. Ya, ini banyak juga diminta sama teman-teman agar ditambahkan. Supaya apa? Supaya ketika kita memberikan kelas-kelas utility Tailwind-nya, itu nanti kelas-kelas ini bisa kita urutkan berdasarkan urutan khusus dari Tailwind. Ya, jadi nanti kelas-kelasnya akan lebih rapi dan lebih konsisten untuk tiap elemennya. Kan kita waktu kasih kelasnya di video sebelumnya itu sembarang aja ya, yang kita ingat kita tulis duluan. Supaya nanti kita punya konsistensi yang sama, nah kita gunakan Prettier Plugin Tailwind CSS ini. Caranya gimana? Nah, caranya gampang aja, teman-teman tinggal buka lagi terminal. Ya, boleh matikan terminal yang sudah ada dengan cara Ctrl+C ya, seperti ini. Ini saya perbesar dulu supaya proses watch-nya mati. Nah, tapi jangan lupa nanti dijalankan lagi. Atau teman-teman bisa tetap jalankan aja proses watch-nya, kita biarkan seperti ini. Kita akan buka terminal baru. Nah, caranya teman-teman bisa klik aja tanda plus di sini untuk membuka terminal yang kedua. Sehingga kita sekarang punya dua terminal, yang satu aktif, biarin kita ada di yang kedua sekarang di sini. Kita akan menjalankan perintah npm, lalu kita install. Ya, atau teman-teman boleh ketik aja i gitu ya. Terus kita akan masukkan ke dalam dependensi. Jadi teman-teman boleh tulis -d, d besar, lalu spasi dua plugin yang akan kita install. Yang pertama pluginnya Prettier. Ya, Prettier ini plugin untuk merapihkan codingan kita. Ya, kalau teman-teman udah install di Visual Studio Code, ya ini contohnya kalau saya tulisnya sembarang seperti ini, begitu saya save, dia balik lagi tuh ke kiri. Jadi rapih sendiri. Nah, itu karena saya sudah install yang namanya Prettier di Visual Studio Code. Sekarang saya mau install Prettier-nya di dalam aplikasi kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tambahkan spasi di sini. Kita mau kasih Prettier khusus untuk plugin Tailwind CSS. Nah, jadi kalau kita tulis begini, kita akan install dua buah Node Modules ya ke dalam aplikasi kita. Kalau kita enter,
dia akan otomatis menginstal, silakan ditunggu aja, kayaknya ini nggak terlalu lama ya. Kalau sudah beres, teman-teman lihat, begitu kita close, kita kembali ke codingnya, sekarang saya save nih. Saya pencet Ctrl S, lihat, otomatis urutan dari kelas-kelasnya sudah berubah. Ya, tadi teman-teman lihat ya, yang tadinya font semi-bold di depan, sekarang pindah. Jadi urutan ini sudah konsisten dibuat oleh Tailwind agar tiap-tiap kelas yang kita kasih itu rapi. Itu persiapan yang pertama, kita akan install Prettier ini. Supaya kalau nanti kalian kolaborasi kerjanya bersama tim punya konsistensi yang sama. Oke, yang kedua, itu teman-teman ada yang menyarankan saya juga untuk mengganti kelas yang kita kasih di input.css. Nah, kalau teman-teman buka di sini, lihat ketika kita memberikan kelas pada navbar, itu ada yang namanya backdrop dash filter. Ini properti CSS. Nah, ada yang bilang, Pak, kayaknya Tailwind punya deh backdrop filter yang bisa kita gunakan di sini. Jadi kita nggak perlu pakai kelasnya CSS. Nah, kalau kita balik ke dokumentasi, lalu kita search aja di sini, backdrop, lalu kita spasi blur. Nah, di sini ada tuh. Jadi ada backdrop filter. Nah, ini saya nggak tahu ya, saya kira nggak ada ini. Tapi di sini dia mintanya 5 pixel. Nah, kebetulan Tailwind nggak punya 5 pixel. Kita bisa kasih arbitrary value, tapi udah aja lah kita pakai yang small aja ya. Ini mendekati lah 4 pixel. Nah, jadi teman-teman ini bisa kita hapus. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini ada backdrop, blur, SM. Nah, ini hasilnya sama untuk memberikan blur ketika kita scroll di sini ya. Jadi ini hasilnya sama tuh. Berkurang 1 pixel tapi kelihatannya nggak jauh beda. Oke. Nah, untuk box shadow, itu kebetulan kita nggak punya nilai yang sama seperti ini ya. Jadi kalau kita cari di sini, box shadow, ini kita hapus dulu. Box shadow, nah ini ada box shadow. Kita cari yang inner. Nah, yang inner ini nilainya berbeda. Tuh. Jadi karena nilainya custom, nggak apa-apa kita tulis manual di sini ya. Oke, itu perbaikan fitur yang kedua. Sekarang perbaikan fitur yang ketiga, ini banyak banget yang nyaranin, Pak, kemarin kayaknya lupa deh ditambahin smooth scroll-nya. Padahal udah kita siapin. Kalau kalian lihat di website kita, kalau kita klik linknya, itu pindah, tapi pindahnya kan instan ya. Pindahnya nggak scrolling. Nah, kalau kita mau kasih scrolling, harusnya teman-teman udah tahu, kita bisa kasih di dalam tag HTML-nya sebuah kelas yang namanya scroll smooth. Oke? Sekarang kalau kita kembali, kita klik, nah sudah scroll ya. Sip, udah bisa sampai bawah, bahkan kalau kita klik di sini, dia udah pindah. Nah, tapi kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita nggak tambahin sebuah tombol untuk kembali ke atas ya teman-teman ya. Kalau kita udah di bawah, misalnya di sini, saya pengen kembali ke atas, ada tuh tombolnya. Walaupun kita bisa klik lewat navigasi ya. Gimana caranya? Kita kembali ke codingnya. Kita tutup dulu sidebar-nya teman-teman, Ctrl B. Terus kita akan simpan elemen tombolnya di akhir deh. Kita akan simpan di setelah footer. Kita kasih tanda dulu, misalnya di sini back to top start. Ya, kita duplikat, Alt Shift bawah, ini kita kasih N. Nah, ini kita akan bikin menggunakan link ya, jadi tag A yang nanti mengarah ke home biar balik ke paling atas. Nanti kita kasih kelas, di sini kelasnya kita bikin sebuah kotak yang akan kita kasih radius, jadi bulat ya. Jadi kita bikin kotak yang tingginya itu 14. Ya kalau teman-teman mau ubah silakan ya. Lebarnya juga 14. 14 itu 56 piksel, saya cari yang sekitar 50 pikselan ya. Terus kita kasih BG-nya primary. Nah sekarang kalau kita lihat pasti belum kelihatan ya, karena ini displaynya inline. Kalau inline nggak bisa kita kasih width dan height. Ya kalau misalkan kita kasih block, nah pasti baru kelihatan sekarang. Tuh ada ya. Jadi sekarang ada di sini. Kita kasih block dulu untuk sementara. Lalu kita bikin dia supaya bulat ya. Bulat tuh kita kasih rounded full. Nah, nanti dia jadi bulat. Sekarang kita akan coba bikin dia maju ke depan. Caranya dengan menggunakan fix. Ya, dan kita kasih Z index yang sangat besar. Misalnya kita kasih 999 supaya ada di depan. Terus karena kita pengen dia ada di bawah, teman-teman boleh tulis saja bottom 0. Kalau bottom 0 dia nempelnya ke bawah. Kalau kita kasih right 0, dia ada di sebelah kanan. Tuh, tapi saya nggak mau terlalu mepet ya. Kita kasih 4 aja. Bottomnya 4, right-nya 4. Supaya agak melayang. Nah, seperti ini. Ini kalau kita scroll dia akan ada terus ya. Oke, sip. Paling nanti supaya ada jarak, kita kasih paddingnya 4 ya.
Ini saya boleh nulis di mana aja karena ketika saya save akan dirapihkan tuh. Jadi sekarang dia loncat ke paling belakang. Tambahin padding 4. Oke, sekarang baru bikin lingkarannya. Kita mau bikin sekarang di dalamnya itu tanda panah. Nah, ini untuk tanda panah ini teman-teman bisa bikinnya macam-macam. Bisa pakai gambar, bisa pakai SVG, atau bisa pakai emoticon, ya seperti yang kita buat di footer. Atau kita mau bikin manual pakai garis border. Nah, contohnya gini, kita kasih span dulu. Spannya kosong aja. Ya, kita mau bikin manual lah ya. Ceritanya saya mau bikin sebuah garis. Pertama kita kasih dulu displaynya block supaya bisa diatur width dan height-nya. Kita pengen bikin garisnya pendek aja, width-nya 5. Ya, 5 itu 20 piksel, height-nya juga 5. Nah, kan spannya sekarang jadi sebuah kotak ya, teman-teman ya. Kalau kita kasih background merah misalnya ya, kita kasih background merah dulu, maka nanti ada kotak. Nah, tapi saya nggak mau bikin kotak, saya mau bikin border di kiri dan atasnya aja. Jadi nggak mau pakai BG, tapi saya mau bikin border top, misalnya tebelnya 2 ya. Karena kalau border top aja, terlalu tipis tuh. Teman-teman lihat di sini, kayak terlalu tipis. Kalau kita kasih border T2, nanti dia sedikit lebih tebal. Oke, sama border left. Jadi border left 2. Nah, jadi kan ada 2 garis gini. Kalau udah ketemu 2 garis gini, kita rotasi 45 derajat. Supaya jadi panah ke atas. Kita kasih rotate 45. Gitu ya, ini ngakalin aja. Tuh, loncat ke sini ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya kalau loncat. Nah, sekarang udah. Tapi nggak persis di tengah. Nah, ini gimana caranya supaya dia persis di tengah? Nah, sebenarnya kan gampang ya. Kita kasih aja pembungkusnya flex. Seperti yang udah sering kita lakukan. Terus, kita kasih dia berada di tengah secara vertikal dan berada di tengah secara horizontal. Jadi, teman-teman boleh tambahin di sini aja lah ya. Kita kasih spasi. Lalu, kita tulis flex. Display-nya jadi flex. Ya, flex di sini. Ya, untuk di tengah secara vertikal, kita tahu pakai justify center. Oh, ini secara horizontal ya. Untuk secara vertikal, kita kasih items center. Nah, kita udah kasih nih. Jadi flex, item center, justify center. Kalau kita save, kita lihat di sini, dia sudah berada di tengah persis sebetulnya. Tapi karena ini bentuknya adalah kotak ya, lagi-lagi itu adalah border teman-teman ya. Jadi BG red, kalau kita kasih lagi, nah ini sebenarnya kotaknya udah di tengah. Tapi karena kita butuhnya hanya bordernya aja, jadi kelihatannya terlalu atas ini. Tuh, makanya kita turunin sedikit lah ya. Turunin sedikit, kita bisa pakai margin top aja. Spannya kita kasih margin top 2. Tuh, dia turun, sekarang ada di sini. Ya, kasih margin top 2. Sekarang kita udah punya tombol back to top. Yang kalau kita klik, kita pindahkan dulu ke sini misalnya, lalu kita klik, dia pindah ke atas. Nah, ini supaya lebih keren, kita bisa kasih animasi kali ya. Jadi kita kasih animasi di A-nya, ketika di hover, kita bikin dia animate, lalu pilih yang pulse. Gitu. Jadi supaya dia ada fade-nya ya. Ini kalau kita refresh, kita lihat. Tuh, jadi sekarang dia agak kedip-kedip. Dan terakhir, saya mau bikin dia hilang ketika berada di posisi paling atas halaman. Jadi ketika kita berada di home, di paling atas, ya kan kita nggak butuh back to top ya. Karena kalau diklik pun nggak ngaruh nih. Karena kita udah berada di top. Nah, kita akan bikin dia hilang dan muncul sama dengan ketika kita scroll. Nah, jadi kalau navbar kita ada garisnya, baru kita munculin juga tombol back to top-nya. Oke, kalau ini gampang ya. Caranya pertama kita bikin dia hilang dulu, kita kasih hidden. Nah, sekarang kalau kita kasih hidden, teman-teman lihat flex-nya error. Karena ini dua-duanya display. Nah, ini berarti kita hapus dulu flex-nya. Kita nanti kasih, sekalian kita munculin ya. Oke, sekarang pasti udah hilang. Tapi kalau di scroll, hilang terus ya. Gimana munculinnya? Kita akan manfaatin JavaScript untuk munculin garis di navbarnya. Ya, tapi sebelumnya kita kasih dulu ID untuk tag A kita. Oke, supaya nanti nangkepnya gampang, kita kasih misalnya to top. Oke, namanya boleh bebas. Saya mau kasih to top, lalu kita buka JavaScript kita ya. Buka navbar, kita masuk ke this.js script. Close lagi. Nah, kita memanfaatin ini. Jadi selain kita akan nambahin kelas baru ke header, kita juga mau nambahin kelas baru ke tombol back to top. Ya, jadi kita bikin dulu di sini. Kita bikin sebuah variabel, kita kasih nama aja to top. Gini, kita tulis dokumen .query selector id to top ya. Cari elemen yang ID-nya to top. Terus ketika window-nya di scroll,
kita akan duplikat ini. Kita ganti to top. Kita remove hidden-nya. Jadi kalau di scroll, hidden-nya kita remove. Oke, terus kita duplikat. Kita add flex. Gini. Nah, ketika berada di paling atas, lakukan kebalikannya. Jadi ini teman-teman boleh copy. Blok aja, Alt Shift bawah, Alt bawah. Itu biar gampang. Tinggal kita tukar. Yang tadinya remove jadi add, atau sama aja lah ya. Yang tadinya remove jadi flex. Loh, kok remove ini harusnya hidden ya? Yang ini benar, yang ini hidden. Nah, begini ya. Kita coba. Sekarang hilang, tapi ketika kita scroll, nah muncul. Sip ya. Ketika kita nyampe paling atas, hilang lagi. Kalau kita scroll, ada sampai bawah. Ketika kita klik, hilang. Mantap ya, teman-teman ya. Itu dia cara kita menambahkan tombol back to top. Berikutnya, permintaan selanjutnya dari kalian adalah ketika kita resize browsernya, seperti ini, itu kan memunculkan navbar. Oke, ini navbarnya udah keren sebetulnya menurut saya. Kalau kita klik, dia udah tampil. Tapi, kalau saya mau menghilangkan menunya, saya harus klik tombolnya. Karena memang harusnya begitu kan? Nah, permintaan dari teman-teman adalah, Pak, gimana kalau misalnya saya pengen kliknya di area manapun, selain menunya, untuk menghilangkan menu. Jadi saya pengennya klik dimanapun gitu. Nggak harus klik tombolnya. Oke, gimana caranya? Kita coba. Caranya adalah dengan menambahkan sedikit JavaScript. Ya, kita coba simpen di paling bawah aja deh. Ya, misalkan kita kasih klik di luar hamburgernya. Oke, sebetulnya kita melakukan hal yang mirip dengan ini, tapi ini kan ketika tombol hamburgernya diklik. Nah, sekarang kita mau ketika apapun yang ada di halaman diklik, kecuali kita klik hamburgernya. Jadi cara nulisnya gini. Teman-teman boleh panggil sebuah event listener, window, lalu titik add event listener ketika diklik. Nah, jadi sama kayak gini ya. Tapi kalau ini ketika hamburger diklik, tapi kalau ini ketika window-nya diklik. Jadi elemen manapun yang ada di halaman. Lalu jalankan fungsi berikut. Ya, nulisnya begini sama. Cuma nanti di sini kita kasih event-nya. Nah, terus di dalamnya kita akan cek yang kita klik itu apa. Yang kita klik itu hamburger apa bukan. Jadi ada dua yang akan kita tangkap. Yang pertama yang akan kita tangkap hamburgernya, yang kedua menunya. Kasih pengecualian, atau hamburgernya nggak usah juga ya. Jadi kita bisa tulis gini, jika yang kita target itu bukan nav menu. Nah, jadi kalau yang kita target bukan nav menu, maka lakukan ini. Ini, tapi bukan toggle yang kita lakukan. Kita mau bikin hamburger aktifnya hilang, jadi kita remove. Kan hamburger aktif tuh ketika kita klik ya, begitu jadi tombol X itu hamburger aktif. Lalu nav menunya kita add hidden gitu. Kita coba teman-teman. Sekarang ketika kita klik di sini, oh malah jadi nggak muncul ya. Berarti kita butuh nih hamburgernya ya. Jadi kita tulis aja di depannya, ketika yang kita target itu bukan hamburger. Dan yang kita target juga bukan nav menu. Oke. Jadi sekarang kalau saya klik, sudah. Kalau saya klik lagi hilang, tapi kalau saya sekarang buka, klik di tempat lain, dia hilang juga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu kita akan menambahkan fitur dark mode. Di playlist belajar Tailwind CSS sebelumnya, kita udah belajar bagaimana caranya. Dan kita akan terapkan ke portfolio kita, supaya kita punya dua buah tema ya. Yang light seperti ini, dan nanti kita bikin yang darknya. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan teman-teman, kita akan menambahkan dulu tombol toggle-nya. Jadi nanti di atas kanan, saya punya tombol untuk mengubah light mode ke dark mode atau sebaliknya. Nah, sebenarnya tombol ini teman-teman bisa copy aja dari latihan yang udah kita buat di playlist belajar Tailwind. Ya, di materi mengenai dark mode. Kalau belum nonton, teman-teman nanti bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Tapi kalau teman-teman mau bikin bareng-bareng, ya kita akan lakukan sama-sama sekarang. Silakan teman-teman kembali lagi ke codingnya ya. Nanti di codingnya kita akan arahkan ke bagian navbar. Nah, di sini kita akan arahkan ke bagian navbar. Lalu tombolnya, tombol toggle-nya kita akan simpan sebagai list item baru
setelah kontak kita. Jadi kan kita punya kontak nih di sini, nanti kita simpan di sebelah kanan ya. Oke, jadi teman-teman boleh di sini bikin aja LI baru, ya begini. Yang di dalamnya itu kita akan bikin sebuah div yang kelasnya flex, ya. Nah di sini teman-teman boleh copy aja scriptnya atau toggle-nya. Tapi kalau misalkan mau bikin manual, boleh teman-teman bikin lagi di dalamnya elemen span untuk menuliskan tulisan light-nya. Yang kita kasih kelas di sini margin right-nya 2, text-nya small, lalu warnanya abu-abu muda ya. Kita kasih text slate 500. Oke, dan ini akan kita duplikat ya, Alt Shift bawah untuk tulisan dark-nya. Nah, di tengah-tengahnya kita akan bikin input-nya. Ya, jadi kita punya input yang tipenya checkbox begini, yang kelasnya hidden karena kita pengen checkbox-nya tuh nggak kelihatan. Terus kita bisa kasih ID-nya toggle misalnya ya. Atau biar lebih jelas, kita ganti namanya jadi dark toggle ya. Karena toggle itu masih terlalu umum. Kalau dari video di playlist Tailwind itu namanya hanya toggle. Sudah, terus di bawahnya kita bikin label. Ya, tag label. Kita tulis for-nya ini dark toggle yang di dalamnya terdapat div. Nah, di sini kita bikin elemennya. Yang di dalam div-nya nanti ada div lagi. Div yang atas itu untuk pembungkusnya, div yang bawah ini untuk lingkaran toggle-nya. Ya, kita kasih satu-satu dulu. Kelas yang div pembungkusnya dulu. Ini kelasnya flex. Height-nya 5, width-nya 9. Kita kasih kursor pointer, biar kalau kita sorot nanti kursornya berubah. Lalu kita simpan dia di tengah-tengah. Kita kasih item center. Kita kasih rounded full. Lalu warna background-nya slate 500 dan padding-nya 1. Oke. Dan untuk div yang ada di dalamnya, itu kita bikin kelas. Kita kasih nama kelasnya toggle circle. Supaya nanti kita bisa tangkap dia pakai CSS. Kita kasih height-nya 4, width-nya juga 4. Kita bikin rounded full, dan background-nya putih. Oke, sekarang coba kita lihat dulu ya. Save, terus kita lihat ke sini, kita refresh. Nah, ini udah ada, tapi terlalu mepet nih ya. Karena tadi kita salah, ini harusnya yang ini margin left ya. Karena yang ini MR. Nah, sekarang udah geser, tapi ini belum berada di tengah-tengah nih. Supaya berada di tengah-tengah, kita manipulasi list itemnya. Nah, di sini kita kasih kelas dulu. Kita kasih dia flex, lalu item center. Nah, sudah. Paling kita geser kanan lah ya. Kita kasih padding left-nya 8. Nah, gini. Tapi ini belum bisa diklik, karena kita belum kasih CSS ya. Oke, sudah dulu. Sekarang kita akan bikin supaya bulatan ini bisa bergeser ke kanan dulu ya. Kita bisa kasih di CSS custom kita, teman-teman boleh buka file input.css-nya. Kita simpan di paling bawah aja di sini. Kita cari toggle, cari elemen yang ID-nya dark toggle ya. Jadi kita bikin namanya dark toggle. Nah, ini. Terus kalau dia dicek, ini ambil label di dalamnya, lalu ambil div di dalamnya yang kelasnya toggle circle. Nah, baru kita bikin supaya kalau dicek ya atau diklik, buletannya geser kanan. Kita kasih apply, translate X3. Jadi sumbu X-nya atau horizontalnya geser sebanyak 12 pixel. Nah, sekarang dia udah geser tuh. Dan kalau mau dibikin transisi, ini teman-teman bisa kasih aja di elemen HTML-nya. Kembali ke HTML, cari div-nya. Nah, di sini kita kasih aja transition. Kita kasih duration ya. Duration-nya setengah detik atau 300 milisecond aja. Terus kasih is, in, out. Oke. Sekarang kalau diklik, nah dia geser gitu ya. Sip, udah keren, tapi tampilannya belum berubah nih. Gimana cara ubahnya? Sekarang kita butuh JavaScript. Ya, teman-teman buka JavaScript. Kita bikin di paling bawah aja di sini. Ya, kita tulis dark mode toggle. Yang pertama kita ambil dulu si checkbox-nya. Kalian boleh ganti deh. Ini jadi dark toggle gitu ya. Si checkbox-nya. Terus kita ambil dokumen, query selector, cari elemen yang nama ID-nya dark toggle. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita ambil juga elemen HTML-nya. Supaya nanti kita kasih kelas dark-nya. Ya, kita tulis dokumen, query,
selector HTML. Nah, kalau sudah, tinggal kita tulis gini. Kalau si dark toggle-nya kita kasih add event listener, kalau kita klik, ya, jalankan fungsi berikut ini. Nah, ini kita kasih pakai ternary ya. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kita nulisnya gini. Dark toggle, kalau misalnya dicek, gini, kita kasih ternary. Tapi kalau misalkan bingung, ini teman-teman bisa kasih if else biasa aja. Jadi, if kalau si toggle-nya kita checklist, maka apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah kita kasih HTML-nya, class list, ingat L-nya besar, lalu kita add kelasnya dark. Ini kalau kita klik atau kita checklist. Tapi selain dari itu, else HTML-nya kita remove class list, remove dark. Nah, gini. Oke, sekarang kalau ini di save, belum jalan ya teman-teman ya, karena kita belum ngasih tahu supaya kita menggunakan kelas. Karena defaultnya adalah menggunakan mode yang ada di sistem kita. Kalau sistem kita atau komputer kita milih mode dark, maka yang diambil adalah dark. Tapi kalau kita mau pakai kelas, kita harus tambahin dulu di config kita. Ya, jadi teman-teman boleh buka dulu config, Tailwind config-nya, dicari aja buka Explorer, klik Tailwind config, terus kita tambahkan di bawah sini, di bawah kontennya, dark mode yang berisi kelas. Jangan lupa tambahin koma. Nah, ini akan menggunakan kelas sekarang. Kita coba ya. Ini saya tutup lagi sidebar-nya, buka HTML-nya. Sekarang teman-teman arahkan ke bagian hero section dulu. Kita akan mulai dari atas ya. Biar kelihatan gampang hero section dulu. Nanti kita pindah ke navbar. Coba di kelasnya kita kasih, kalau dark, titik 2, kasih BG-nya dark. Gini. Coba kalau kita jalankan, sekarang kita pindahkan ke dark. Nah, dia udah jadi dark. Oke, kalau light, balik kayak gitu. Ini sudah ya, tapi sekarang kita lihat tulisannya semua jadi nggak kelihatan, navbar-nya juga jadi nggak kelihatan. Nah, ini kita perbaiki satu-satu ya, mulai dari navbar ya, ini cuma buat contoh aja. Nah, sekarang kita akan bikin dulu agar tulisan di navbar-nya ketika berada di top ya, seperti ini, terlihat. Kan kalau di scroll sebetulnya ada tuh ya. Tapi kalau di atas, nggak kelihatan. Kita akan bikin dulu jadi warna putih semua, teman-teman ya. Jadi sekarang kita bisa kembali ke coding, teman-teman bisa scroll ke bagian nav. Nah, kita akan arahkan ke setiap A yang ada di dalam LI. Ya, biar gampang teman-teman boleh klik aja tulisan primary di LI yang pertama, terus kita pencet Ctrl D supaya terseleksi. Kita pencet Ctrl D lagi sampai semua primary-nya terseleksi. Blog dan kontak. Nah, sudah sampai kontak, baru kita pencet kanan. Ya, teman-teman bisa ketik aja di sini spasi dark ya, jadi ketika dark teksnya white gitu ya. Coba di save, balik sini, ketika klik dark teksnya white. Oke, sekarang kalau kita scroll, nah ini akan kita perbaiki. Saya mau bikin agar sekarang backgroundnya nggak warna putih, justru jadi gelap tapi transparan juga seperti ini. Balik lagi ke codingnya. Sekarang yang mau kita ubah ada di bagian input CSS. Nah, kita akan ubah di bagian navbar fix ya, karena ketika di scroll, nah ini ada di bagian navbar yang sudah kita kasih kelas navbar fix. Kita tambahkan di sini ketika dark, kita akan bikin agar backgroundnya jadi dark ya. Tapi kalau hanya dark saja, dia solid begini tuh, nggak transparan. Kalau pengen bikin transparan, cara saya adalah saya kasih dark, lalu BG opacity. Jadi backgroundnya kita kasih opacity 50%. Sip, sekarang kalau di-scroll, transparan tuh ya. Oke, itu dia untuk navbar ketika dibuka di large. Tapi belum selesai, teman-teman. Ketika kita buka di versi mobile, nah sekarang tombol hamburgernya hilang. Dan tulisannya hilang, ini agak ngaco nih. Sekarang kita benerin dulu satu-satu. Kita munculin hamburger menunya. Caranya, kita masih ada di bagian input nih. Kita ganti line-nya yang tadinya BG-nya dark, jadi warna putih. Jadi teman-teman tambahkan di sini ketika dark, BG-nya white. Oke, kita lihat. Udah muncul. Sekarang tinggal benerin background-nya agar jadi warna gelap juga. Kalau itu ada di bagian index, teman-teman balik ke index. Sekarang kita ke bagian nav di atas. Nah, di sini kita tambahkan ketika dark, kita pengen BG-nya dark. Oke, sudah ada di sini ya. Sekarang kita balik ke sini. Ketika kita pilih dark, BG-nya dark. Tapi sekarang bayangannya hilang. Nah, kita coba tambahin bayangan lagi.
Kita simpan di sini aja lah ya, biar sebelah-sebelahan langsung. Jadi ketika dark, kita kasih shadow yang warnanya agak gelap ya, nggak warna putih. Karena kalau warna putih terlalu mencolok, kita kasih aja shadow slate 500. Tapi sekali lagi ini adalah selera, tinggal ganti sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, ini sekarang sudah ada background-nya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ini terlalu mepet lagi ya toggle-nya. Kita bisa kasih margin top dulu deh, mumpung kita masih di sini ya. Kita ke list yang terakhir, scroll ke sini, kita tambahkan di sini margin top aja. Kita kasih 3. Oke, kita lihat lagi. Oh, sekarang hilang transparansinya. Karena transparannya ketimpa ya. Sekarang kita kasih lagi di sini teman-teman di nav ya. Karena tadi kita udah kasih BG dark. Begitu kita kasih BG dark, transparannya hilang. Sekarang kita tulisnya gini. Ketika large dan dark, gitu ya, bisa langsung ditempel LG.2 dark.2 BG-nya transparent lagi. Gitu. Ya, jadi ini tadi nggak kepanggil karena dia ketika large dan light gitu. Oke, kita save. Kita lihat dark. Oke, sudah aman ya. Ini dia untuk bagian navbar-nya. Sekarang kita turun ke bagian about. Ini tulisan sandikanya kita bikin putih, konten kreatornya juga, lalu tulisan bukannya juga. Dan ini teman-teman lihat blob kita yang warna biru hilang ya. Kalau di light ada tuh, tapi kalau di sini nggak ada. Nanti kita munculkan. Oke, kembali ke sini, header-nya kita tutup dulu. Udah selesai, biar nggak bingung, kita masuk ke hero section. Kita mulai dari tulisan dulu ya, Sandika Gali, kita kasih dark.2 text white. Ini karena kita akan sering melakukan ini, gimana kalau kita copy aja ya? Supaya tinggal di paste nanti. Sandika sudah, konten kreator sekarang di sini. Dan terakhir tulisan bukan. Oke, sip. Dark, udah ya, aman. Tinggal blobnya. Blobnya itu ada di SVG. Nah, di sini. Ini terjadi karena kita kasih Z-indexnya minus. Jadi dia ke belakang dari background-nya. Tadi karena sebelumnya kita nggak kasih background, transparan dia kelihatan. Sekarang udah ada background, jadi kehalang. Jadi boleh teman-teman hapus saja Z-index untuk SVG-nya, walaupun sekarang jadinya maju. Nah, sekarang supaya gambarnya di atas blobnya, kita bikin Z-index untuk gambarnya lebih besar. Ya, jadi teman-teman cari gambar, jangan lupa kita kasih relatif dulu supaya bisa dikasih Z-index. Baru kita kasih Z10 gitu ya, supaya maju. Oke, sip. Di dark juga udah aman. Itu untuk hero-nya, sekarang turun ke bagian about. Nah, about-nya kita samain background-nya, dan tulisannya nanti kita bikin putih. Kembali lagi. Tutup dulu hero section, udah selesai. Kita ke bagian about section. Kita tambahin juga dark, BG dark. Kita buka. Kita cari tulisan yuk belajar. Kita paste ya, masih ada tadi Ctrl V, text white, dan satu lagi di mari berteman. Di sini. Oke, kita kasih dark mode. Udah ya, sip. Ini untuk about juga udah oke. Langsung aja kita ke bagian project terbaru. Kembali ke codingnya, tutup section about, kita masuk ke portfolio. Nah, sebelum kita buka, kita mau kasih dark di sini, tapi karena background-nya tuh bukan putih, jadi saran saya jangan dikasih BG dark, supaya kelihatan beda juga, teman-teman. Gimana kalau kita kasih BG slate 800 supaya turun satu level gelapnya ya. Kalau kita lihat dark, nah ini jadi nggak terlalu gelap, gelapnya nggak sama, tapi tetap aja tulisan projectnya akan kita bikin putih. Begitu pula dengan judul tiap-tiap project kita bikin putih. Oke, balik ke sini, kita buka portfolionya, arahkan ke project terbaru, kita kasih text white. Ya, dark text white, lalu ke setiap judulnya. Teman-teman scroll, cari yang ada text darknya, kita bikin dia text white, cari lagi, ini judulnya, e-commerce, text white, scroll lagi, technical documentation, dan terakhir tribute page. Oke, sudah ya. Kita lihat, kita klik dark, udah ya. Udah putih, sudah. Lanjut ke bagian client. Nah, client ini mau saya inverse. Tadinya kan dia gelap ya. Sekarang mau dibikin agak terang sedikit. Kebalikannya. Berarti nanti tulisan yang warna putihnya kita balikin jadi warna gelap. Kembali ke coding. Tutup dulu bagian portfolio karena udah beres. Kita ke clients.
Nah, untuk client saya mau kasih ketika dark itu BG-nya slate 300 saja supaya agak terang. Terus kita buka tulisan yang pernah bekerja samanya ketika dark, kita mau bikin gelap. Jadi bukan text white, tapi text dark. Gitu. Kita lihat, klik dark. Nah, dia inverse tuh. Ya, jadi ini udah jadi terang, tulisannya jadi gelap. Oke, turun lagi teman-teman. Sekarang ke bagian blog. Untuk blog, kita mau kasih warna gelap aja. Background-nya gelap, tulisannya putih untuk judul section dan juga judul blog. Tapi nanti ini background-nya juga akan saya ubah sedikit, jadi nggak putih banget ya, agak gelap sedikit lah. Kembali lagi ke codingnya, klien sudah masuk ke blog, kita kasih dulu ketika dark, BG dark, ya, lalu kita buka. Kita mau kasih judulnya dulu di tulisan terkini, itu masih ada ya, dark text white. Oke, dan selanjutnya ini supaya gampang, saya mau kasih untuk judul dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk judul, setiap H3-nya, di dalamnya kan ada A nih, kita kasih text white. Scroll lagi, kita cari H3, text white. Satu lagi, menikmati secangkir kopi, text white. Oke, save. Kembali ke sini, kita klik dark. Nah, ini kan jadinya warna putih ya, nggak kelihatan ya. Saya mau bikin warna putih tiap-tiap blognya jadi agak gelap. Oke, kita scroll dulu ke atas. Ke div yang pertama. Itu ada di sini. Ya, dia ada BG white. Gimana kalau kita ganti jadi dark. Jangan BG dark. Nanti sama dengan background-nya. Gitu ya, nanti sama. Tuh, nggak kelihatan. Kita bikin agak terang. Kita kasih slate 800 lagi aja ya. Slate 800. Coba lihat dulu. Nah, begini cukup lah ya. Kalau kurang terang kalian boleh ganti lagi aja. Scroll lagi, tambahkan di sini dark BG slate 800. Satu lagi di sini dark BG begini ya. Sip. Kita lihat dark sudah oke. Selanjutnya kayaknya ini yang terakhir kategorinya ya, karena untuk footer nggak akan saya ubah, mau dibiarin gini aja. Tinggal bagian kontak. Untuk bagian kontak sama aja, kita mau bikin dia dark, atau supaya beda dengan atasnya ya. Nanti kalau dark kan sama dengan ini, kita bikin slate 800. Kembali ke sini, tutup dulu. Kita kasih di kontak, dark, BG, slate 800. Kita dark. Oke, sudah ya. Paling tinggal ini kita jadiin putih. Jadi kita ke bagian sini ya. Kita kasih dark text white. Kita klik dark. Oke, sip. Kayaknya sudah oke teman-teman ya. Sekali lagi bagian footer nggak akan saya ubah dark mode-nya. Coba kita periksa dulu dari atas. Navbar udah oke. Oh, ini kayaknya terlalu bawah ya. Apa yang salah tadi? Kita coba lihat di LI-nya. Bagian header, cari LI terakhir. Oh, ini karena ada margin top ya. Margin topnya gimana kalau kita kasih 0 lagi ketika dibuka di lebar layar besar. Ya, jadi kalau misalkan kita kasih LG, MT-nya 0 lagi. Kita lihat, udah cukup. Tapi kalau dikecilin, nah ini ada jarak. Tadi saya mau ngakalin yang ini soalnya. Oke, udah oke. Coba sekarang kita kasih dark mode. Periksa satu-satu, atasnya udah, about sudah, project sudah, client, blog, kontak. Udah, sip. Sekarang lihat di versi mobile-nya. Scroll, udah oke, about, project, udah oke, clients oke, sip ya, blog juga udah rapi, kontak, dan footer. Sip, udah aman. Ini untuk dark mode-nya, teman-teman, sudah selesai. Tapi masih ada yang harus kita perbaiki. Dan mungkin teman-teman tadi melihat juga ya problemnya. Problemnya adalah ketika kita sekarang pilih dark mode, kalau kita refresh, itu balik lagi ke light. Nah, gimana supaya tetap yang dipilihnya adalah mode yang kita tentukan, meskipun kita refresh. Nah, ini kita bisa gunakan yang namanya local storage. Nah, walaupun sebetulnya teman-teman ya, kalau balik ke codingnya, terus teman-teman ubah config-nya, lalu ubah dark mode-nya dari kelas menjadi media, nah ini akan membuat
pilihan modenya itu sesuai dengan pilihan di sistem operasi kalian. Ya, walaupun jadinya toggle kita nggak kepake. Nih, saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kalian pakai Windows, ya kalau di Windows 11 tuh kalian bisa ke Start menu, terus pilih Settings, terus di sini teman-teman pilih Personalization, pilih aja Colors, lalu ganti modenya di sini jadi Dark, maka websitenya otomatis memilih Dark mode-nya. Gitu, walaupun sekarang ini jadi nggak jalan nih. Tuh, tapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang ini, tadi kan caranya ini ubah jadi kelas. Gitu, teman-teman ubah jadi kelas. Ini kita balikin ke light dulu. Nah, sekarang yang digunakan adalah kelasnya. Cuman tadi problemnya adalah ini kalau di refresh balik lagi. Ya, kalau teman-teman balik ke dokumentasi Tailwind-nya, terus ketik di sini dark mode. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada toggling dark mode manually. Kita bisa lihat selain kita ngubah dark mode-nya jadi class, kalau di scroll ke bawah, nah ini ada caranya. Ada script untuk membuat kita menggunakan local storage. Kita set di sini. Jadi kita set dulu local storage-nya, light atau dark, terus nanti kita gunakan script pengkondisian di bagian head dari HTML kita untuk ngecek sekarang di local storage lagi milih tema apa ya, theme-nya apa. Nah, gimana caranya? Coba kita balik ke codingnya dulu, teman-teman. Kita akan tambahkan local storage di JavaScript. Persis ketika kita mengubah kelas di sini. Jadi, selain kita menambahkan kelas dark, ketika tombolnya atau toggle-nya kita checklist, kita juga akan menambahkan local storage dengan key-nya theme. Berisi dark. Gitu, kalau kita pilih dark mode. Tapi ketika kita unchecklist, selain kita menghapus kelas dark dari HTML, kita juga akan menimpa theme-nya, ini saya copy paste, ubah jadi light. Ini cara kita set di local storage-nya. Nah, walaupun sekarang belum jalan ya teman-teman ya, kalau kita balik ke sini, kita klik, udah berubah, tapi kalau di refresh, balik lagi. Tapi kalau teman-teman klik kanan, inspect, lalu kita lihat di bagian application, tab application, ya teman-teman lihat di sini ada local storage, lalu ada website kita. Nah, di sini ada theme, yang sekarang setnya udah dark. Karena tadi kita pilih dark. Kalau kita balikin ke sini, dark, kalau kita klik light, jadi light. Nah, kalau kita pilih dark, terus kita refresh, tampilannya berubah jadi light, tapi di local storage tetap dark. Nah, ini akan kita pakai. Gimana caranya website kita bisa ngebaca apa yang ada di dalam local storage ini? Nah, caranya tadi, kita tinggal copy aja script yang ada di dokumentasinya ini. Oke, kita copy aja, nggak usah diketik supaya nggak salah. Teman-teman bisa copy sampai sini aja. Sekarang kita ke HTML, katanya harus disimpan di bagian head. Sini kita simpan di akhir aja, buka tag script, simpan di dalamnya. Udah, save. Kita lihat teman-teman. Kalau balik ke sini, sekarang kita refresh. Tuh, sudah. Tetap dark mode. Tapi, masih ada problem nih. Toggle-nya balik ke light. Gitu. Karena kalau kita pilih dark, kita refresh, balik ke light. Gimana caranya supaya toggle-nya juga tahu apa yang ada di local storage? Nah, kita lakukan hal yang sama. Seperti ini, tapi di JavaScript-nya. Nah, kita simpan di bawah sini. Ya, misalnya saya mau tulis di sini, pindahkan posisi toggle sesuai mode. Gitu ya. Kita simpan, tapi sekarang yang akan kita lakukan bukan ini. Kita akan melakukan pengecekan terhadap checkbox kita. Kita udah punya checkbox namanya dark toggle. Jadi teman-teman boleh tulis di sini dark toggle. Ketika si dark toggle ini statusnya dicek, ya kita tulisnya gini, checked. Jadi ketika di dalam local storage-nya kita pilih dark mode, ceknya set jadi true. True itu ada di sebelah kanan. Nah, tapi kebalikannya, ketika pilihnya light mode, ceknya jadikan false. Nah, ini baru benar, teman-teman. Coba kita lihat. Kita refresh. Sekarang ada di dark. Kalau kita balikin ke light, kita refresh, tetap di light. Aman ya? Ini udah oke nih. Light mode, dark mode kita sudah berhasil dijalankan. Oke, gimana sampai sini, teman-teman? Mantap ya? Dan sebelum kita akhiri, ada dua hal lagi yang perlu kita lakukan. Hal yang pertama adalah kita akan minify dulu. Ini juga merupakan fitur yang diminta oleh teman-teman di video sebelumnya ya. Pak, coba tambahkan minify supaya file CSS-nya lebih kecil lagi katanya. Karena sekarang kalau kita lihat, sebetulnya udah kecil juga ya filenya ya.
Yang kita gunakan adalah file output. Nih, file output. Kalau teman-teman lihat, ukuran file ini, ya kita lihat di Explorer deh. Nah, ini dia ya, ukurannya 24 KB. Tapi ini bisa kita bikin lebih kecil lagi. Nah, caranya gimana? Coba kita balik dulu ke dokumentasinya. Sini, coba kita ketik optimize di sini ya. Nih, optimizing for production. Kita pernah lakukan ini di playlist Tailwind ya. Kita tinggal ketik npx tailwind css min o outputnya. Lalu build-nya mau kemana, tinggal dikasih minify. Lakukan ini ketika sudah beres semua. Kita anggap project kita udah beres, siap untuk diupload. Oke, jadi teman-teman boleh balik ke codingannya. Ini di close dulu. Saya buka terminal. Boleh pakai terminal yang satunya lah ya. Kita clear. Kita ketik npx tailwind css -o. Lalu nama filenya apa? Nah, sekarang saya mau bikin folder baru deh teman-teman ya. Di dalam dist-nya. Jadi saya bisa tulis /dist/ saya mau bikin folder CSS. Di dalamnya saya mau bikin file baru namanya final.css. Baru kita kasih --minify. Enter. Lalu nanti file CSS kita akan diekspor. Tuh, jadi ada file baru namanya final CSS. Coba kita lihat ukurannya berapa. Nah, ukurannya 14 KB. Jadi lebih kecil daripada 24. Lumayan ya. Tinggal kita arahkan HTML kita supaya pakai CSS yang itu. Dia ada di sini. Jadi sekarang bukan lagi pakai output, ya, kita pakai yang ada di CSS, lalu final. Nah, gitu. Jadi sekarang udah pakai tuh yang baru ya, walaupun kayaknya kalau projectnya seperti kita dan dibuka di lokal itu tidak akan terlalu terasa juga ya. Itu dia, kita sudah minify. Terakhir tinggal kita upload ya. Jangan lupa teman-teman, kita upload ke GitHub kita. Supaya sekarang GitHub-nya pakai yang baru. Karena sekarang kalau teman-teman lihat di GitHub saya, nah ini GitHub saya masih pakai yang lama ya. Sekarang kita akan ubah nih, supaya pakai yang baru yang ini. Tinggal kita balik ke codingnya, buka terminal. Kalau sekarang boleh deh dimatiin proses watch-nya. Teman-teman boleh Ctrl-C aja karena udah selesai. Kita clear. Kita ketikkan perintah git-nya. Ada 3 perintah yang harus teman-teman ingat. Yang pertama pasti adalah git add. Titik. Enter. Terus kita clear dulu. Baru kita git commit -m. Lalu pesannya apa? Pesannya adalah update dark mode plus fitur tambahan ya. Perbaikan fitur plus perbaikan fitur. Ya, kita memperbaiki tadi. Tutup pakai kutip lalu enter. Dan yang terakhir kita ketik git push -u origin main. Enter. Nah, kalau sudah, yang sudah kita ubah barusan akan diupload ke GitHub. Kalau kita kembali ke sini, kita tunggu beberapa menit ya. Biasanya baru diupload, baru kita refresh. Biasanya saya pakai hard refresh, Ctrl+Shift+R. Kalau belum, ditunggu aja beberapa saat lagi. Nah, sekarang sudah tampil nih, ada perubahan yang terbaru kita. Ya, kalau kita klik dark-nya, berubah. Tapi ini kenapa tidak berubah ya? Tapi kalau kita refresh, sudah, dia persistent. Nah, ini kenapa nggak geser nih? Coba kita balik dulu ke punya kita. Ini yang di lokal. Wah, sama juga ya. Nah, kayaknya ada yang salah nih. Ini salah kayaknya ketika kita optimize. Nih, optimize-nya harusnya kita ngambil juga dari source kita. Jadi, harusnya ditambahkan input di depannya sama seperti ketika kita install nih ya. Nih, harusnya kita lengkap nulisnya. Ambil inputnya dari mana, outputnya apa, baru kita kasih minify. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sekali lagi biar selesai. Teman-teman balik ke codingnya. Kayaknya yang final ini belum lengkap ya. Kita ulangi aja proses build-nya. Teman-teman ketik di sini npx tailwind css. Ya, terus inputnya -i kita ambil dari src/input css. Lalu spasi, -o, outputnya baru kita bikin di folder dist CSS, final CSS. Kita timpa aja ya. Terakhir kita kasih minify. Oh, minusnya 2. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, sudah selesai. Sudah mengarah ke sana. Kita lihat dulu. Kita refresh. Nah, sudah ya. Berarti kita harus push ulang sekali lagi teman-teman. Kita lakukan git add lagi, karena ada perubahan. Git add titik, lalu kita git commit -m update
dark mode toggle ya. Enter. Lalu kita git push min.u origin main. Oke, sudah beres. Sekarang kita kembali lagi ke website portfolio online kita. Kita refresh ya, setelah kita tunggu beberapa saat tadi. Lihat sekarang udah bener ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari portfolio kita. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi penambahan fitur pada aplikasi portfolio kita. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan hasilnya. Nah kira-kira untuk selanjutnya teman-teman punya saran nggak nih untuk menambahkan fitur-fitur lain ke dalam aplikasi portfolio kita? Atau bahkan mungkin teman-teman punya ide lain untuk ngoding bareng kita di episode berikutnya? Langsung aja teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk tag saya di sosial media saya jika teman-teman sudah membuat portfolio menggunakan ngoding bareng kita kali ini. Kalian boleh tag saya di Instagram, di Twitter, atau bahkan di TikTok. Ya, karena saya senang banget ketika ngelihat website kalian yang keren-keren menggunakan Tailwind CSS ini. Oh, atau juga kalian bisa kirimkan hasil karyanya di Discord kita. Sehingga nanti kita bisa pamerin atau kita tampilkan di segmen showcase project kita. Oke ya, teman-teman. Jadi saya tunggu ya. Jadi itu aja ya, teman-teman ya, untuk ngoding bareng kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di ngoding bareng episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.